my tears. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Intensitas hujan yang tinggi sejak 5 hari terakhir menyebabkan banjir merendam sejumlah kecamatan. Namun, tidak semua bencana murni alami. Banjir dan longsor sering memburuk karena ulah manusia, seperti penggundulan hutan yang membuat tanah kehilangan daya serap air. Perubahan iklim global juga memperparah situasi. Pemanasan bumi memicu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi, meningkatkan risiko banjir dan longsor di daerah rawan. Pernah kepikiran nggak, kenapa hujan yang turun berhari-hari bisa tiba-tiba berubah menjadi bencana besar? Hujan pertama turun. Awalnya menyejukkan, tapi kemudian ia tak kunjung berhenti. Air yang tidak terserap akhirnya mengalir ke tempat terendah, ke parit, ke anak sungai, lalu berkumpul menjadi satu kekuatan besar di sungai utama. Di perbukitan, tanah yang sudah berat karena jenuh air mulai kehilangan pegangan. Tekanan dari atas membuatnya semakin longgar. Dan inilah puncaknya, air bah dari sungai bertemu dengan longsoran lumpur dari bukit. Keduanya bersatu, menciptakan daya rusak yang berlipat ganda. Ini bukan sekadar soal hujan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga alam di sekitar kita. Akhir November 2025, siklon tropis Koto dan bibit siklon 95B datang membawa hujan ekstrim ke wilayah utara dan tengah. Dan ketika badai bertemu tanah yang sudah kritis, bencana bukan lagi kejutan, tapi konsekuensi. Hulu yang berubah, bukit yang teriris, hutan yang terpotong-potong, semua membuat sungai kehilangan kendalinya. Air tidak lagi mengalir seperti biasa. Ia berubah menjadi lumpur pekat, membawa batang-batang kayu yang seharusnya tetap berdiri di hutan. Di dataran tinggi Gayo, tanah rapuh runtuh bersama kekhawatiran warganya. Menoleh ke utara, Batang Toru, rumah terakhir orang hutan Tapanuli, dia memendam luka yang jarang kita bicarakan. Sedikit ke tengah, Tesonilo berdiri sebagai peringatan. Beginilah akibatnya ketika hutan gambut, habitat gajah dan kawasan konservasi dibiarkan terus mengecil. Sumatera Barat pun berkali-kali tersungkur oleh banjir bandang dan longsor dalam beberapa tahun terakhir. Semua tanda ini seolah berkata, sudah cukup. Ini saatnya berhenti, bukan setengah-setengah, bukan hanya di atas kertas. Pemerintah perlu berani mengambil langkah tegas. Moratorium total penebangan hutan alam, terutama di ekosistem Leuser dan sepanjang Bukit Barisan. Jika kita benar-benar mendengar teguran alam tahun ini, kita akan sadar satu hal, masa depan tidak harus penuh penyesalan. Selama kita berani memperbaiki dari hulunya, memulihkan hutan, menjaga tanah, melindungi sungai, Sumatera masih punya kesempatan untuk tumbuh, tanpa rasa takut setiap kali langit menggelap. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan.
Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya.